Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke, saya lanjut ke cara buatnya. Cara buat, kalau tidak ini memang agak lambat. Nah, cara buatnya itu rumusnya 1-3-10. 1-3-10. Jadi gulanya 1, ya ini gulanya 1, airnya 10 liter, gula sisa kulit buah dan sayuran itu 3 kilo. Jadi rumusnya 1-3-10. 1 kilo gula, 10 liter air, 3 kilo kulit buah dan sayuran. Nah, kita mulai dengan kulit buah dan sayuran. Kulit buah sayuran yang seperti apa yang bisa kita pakai pacaran? Yaitu kulit buah dan sayuran segar. Kulit buah dan sayuran segar. Jadi contoh pisang matang baru masak kita ambil, kita cincang, potong seperti rujak, kita masukkan. Jadi yang busuk tidak boleh, yang segar. Yang kering juga tidak boleh, yang segar. Yang keras juga tidak boleh. Contoh misalnya buah kelapa tidak boleh buat ekoenzim karena keras. Buah kemiri, kulit kemiri tidak boleh keras. Terus buah-buah yang berlemak, kulit buah yang berlemak itu bisa tapi sedikit. Contoh advokat itu kita bisa pakai sedikit, tapi ini tidak boleh. Yang berikut gulanya. Semua gula boleh dipakai kecuali gula pasir. Gula tebu, gula aren, gula kami di sini ada namanya gula lontar, boleh pakai. Molase boleh pakai. Air, semua air boleh dipakai. Air hujan, air ini yang penting air bersih. Nah, kalau air pump didiamkan 24 jam, 1 hari baru pakai karena keporitnya. Biasa pump itu bersihkan air pakai keporit. Jadi kita pakai ini. Yang berikut juga wadah. Wadah itu kalau bisa yang bermulut besar, jangan kecil karena takut nanti 2 minggu itu proses fermentasinya dia mengeluarkan gas. Sehingga wadahnya harus yang bermulut besar. Contoh, tadi saya lihat ada beli ember warna orange itu bagus, ada tutupnya. Jadi ada embernya, tutup. Nah, itu jadi kita siapkan air, contoh air 10 liter, kita siapkan air 10 liter, kita siapkan gulanya 1 kilo, timbang gulanya 1 kilo. Karena apa? 1 liter gula tidak sama dengan 1 kilo gula. Jadi kita timbang pakai kilo, airnya pakai liter, buah dan BO-nya sama molasenya gulanya kita pakai kilo. Jadi siapkan 10 liter air, masukkan 1 kilo gula, diaduk, terus masukkan 3 kilo kulit buah dan sayuran. Terus tutup rapat, kalau bisa diisolasi supaya proses ini tanpa udara. Dan difermentasi selama 90 hari atau 3 bulan. 3 bulan. Nah, 30 hari kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, pada saat 3 bulan itu, larutan itu yang kita saring, dan kita saring itu, larutan itu yang disebut dengan ekoenzim. Itu kita bisa pakai. Nah, lebih dari 3 bulan tidak masalah. Jadi, fermentasi umur 2 minggu, itu dia menghasilkan gas. Fermentasi 1 bulan, dia menghasilkan alkohol. Biasa orang buat anggur itu 1 bulan. Fermentasi 2 bulan, dia menghasilkan asam cuka. Fermentasi 3 bulan, itu dia menghasilkan enzim kuat. Jadi, proses fermentasi ekoenzim tidak boleh kurang dari 3 bulan. Harus 3 bulan. Lebih dari 3 bulan, tidak masalah. Malah 6 bulan itu sangat bagus. Jadi, enzim terutama untuk pengobatan luka-luka, enzim yang 6 bulan itu sangat bagus. Jadi, larutan, ini seperti ini. Ini kita sudah panen, kita taruh di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan ekoenzim. Jadi, pada saat kita buat, kita taruh, misalnya hari ini kita sudah tutup rapat pakai isolasi. Hari ini tanggal 22 September, nanti kita panen tanggal 22 Desember. Nah, ciri ekoenzim yang baik itu seperti apa Pak Charles? Biasanya pH-nya di bawah 4, dia bersifat asam. Yang kedua, baunya bau fermentasi, coklat fermentasi. Nah,
Kalau misalnya Pak Charles, ekoenzim saya baunya jelek, bau got, itu tandanya bahwa apa? Tutupnya tidak rapat. Jadi kita harus isolasi ulang, kita tutup rapat. Itu terus kita biarkan 2 minggu. Nanti dia dia baunya kembali bau fermentasi. Terus Pak Charles, ada yang karena tidak tutup rapat dia keluar belatung ulang. Itu jangan dibuang. Dia wangi tapi belatung. Nah, itu jangan dibuang. Tetap kita tutup rapat, buka, kita aduk, kita tutup rapat, kita jemur di matahari pagi selama 3 hari berturut-turut. Jadi jam 9 pagi kurang lebih 1 jam, 3 hari berturut-turut. Nanti hari keempat hilang belatungnya. Nah, itu kita bisa pakai ekoenzim. Dia kembali wangi. Tetapi kalau misalnya ekoenzimnya pada 90 hari kita mau panen, dia bau got dan belatung. Nah, itu kita buka, kita tambah dia dengan gula, tambah gula 1 kilo lagi, sesuai dengan fermentasi pertama, kita tutup rapat, kita fermentasi 1 bulan lagi. Itu nanti akan wangi kembali. Nah, ini dosis penggunaan ekoenzimnya. Ini dosis. Membersihkan kompor. Itu ekoenzim ditambah sabun, ditambah air. Jadi 1 ekoenzim, 1 sabun, tambah 5 liter air. Itu kita bisa membersihkan minyak-minyak di kompor. Cuci piring, itu 1:1:5, jadi ekoenzim sabun. Mencuci pakaian, 1:500, jadi 1 ekoenzim, 1 sabun, ditambah 500 atau 1 liter air. Itu kita bisa pakai cuci pakaian. Jadi itu lemak-lemak yang ada di kerak baju bisa hilang. Mengepel lantai, 1-2 tutup botol, plus 1 ember air. Kita pakai pel lantai. Dia bisa membasmi kuman dan mengurangi minyak dan menghilangkan tikus dan lain-lain. Tikus tidak suka pada ekoenzim. Membersihkan kamar mandi, kita tuang ekoenzim murni saja. Itu akan hilang bau dan kotoran di paving blocknya tuh di kamar mandi itu akan hilang. Gitu. Terus sebagai pestisida untuk rendam sayuran itu 1 tutup botol aqua itu sama dengan 5 cc. Itu airnya 1 baskom kurang lebih 1-2 liter. Kita rendam ekoenzimnya selama 45 menit. Nanti ekoenzimnya netral kembali. Terus sebagai obat kumur atau gosok gigi itu 10 ml ekoenzim. 10 ml ekoenzim kurang lebih 1 gelas aqua, 1 gelas air panas dingin kita bisa kumur. Ekoenzim tidak boleh diminum, dilarang. Kalau diminum di luar tanggung jawab Pak Charles, karena ekoenzim itu fermentasinya dari gula, sehingga kalau dia menghasilkan alkohol, diminum dalam jangka panjang, terutama metanol dan etanol, itu dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Jadi ekoenzim itu obat luar. Kita pakai mandi itu atau cuci tangan itu 1:1:1 disinfektan untuk tangan. Itu bisa. Terus kita bisa untuk mencuci rambut. Cuci rambut itu 1:1:5 liter air. Kita rendam kaki, detox tubuh. Detox tubuh itu kurang lebih 30 ml ekoenzim sama air 1 baskom atau 1 ember, kurang lebih 5 liter, air panas dingin. Jadi kalau kita pakai tutupan botol aqua itu 5 ml berarti sekitar 5 tutup atau 30 ml. Kita taruh di air panas dingin yang 1 ember, kurang lebih 5 gayung. Kita rendam kaki selama 15 menit. Nanti kentara akan kaki itu ditarik-tarik. Gitu. Dan kita tidur akan nyenyak, terasa segar. Untuk kompres bisul itu pakai murni saja. Anti radiasi itu boleh pakai ekoenzim murni. Jadi ekoenzim murni kita pakai humidifier itu di Jawa banyak itu, taruh dengan ekoenzim 1:1000. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa
dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.